Konflik antara Nikita Mirzani dengan anak perempuannya Laura Mezani Naseru Asri atau yang akrab disapa Loli nampaknya semakin runyam dan tak kunjung usai. Pasalnya, Loli yang kini sudah tak satu atap lagi dengan sang ibunda kerap kali mengumbar perilaku yang dianggap menyimpang oleh Nikita Mirzani selaku orang tua. Dan salah satunya ialah Loli yang terbilang masih di bawah umur, nyatanya telah sering mengumbar hubungannya dengan salah seorang TikToker bernama Fadel Badije. Saking geramnya Niki melihat tingkah laku sang anak, wanita yang akrab disapa dengan panggilan Nyai itu sempat melontarkan hinaan kepada Fadel. Lantas, seperti apa tanggapan Fadel akan hal tersebut? Dan benarkah pula Fadel sudah sering menyuruh Loli untuk pulang ke Jakarta dan meminta maaf kepada Nikita? Untuk yang kata-kata yang tuang semir itu kayaknya sih nggak efek ke kita ya. Jadi kayak udah biarin aja gitu. Ya kalau menurut dia kayak gitu ya udah. Jadi kita nggak bisa maksa orang untuk suka sama kita gitu. Ya udah biarin aja kayak gitu. Kalau menurut gua kan gue yang kena nih. Kalau menurut gue sih biasa aja karena di keluarga gue tuh lebih parah kalau ngatain. Udah sehari-hari tuh udah ngecengin orang. Di keluarga gue ya. Mau tukang semir mau apa itu kecil tuh biasa kalau bagi gue. Makanya gue nggak anggap biasa aja kalau misalnya itu emang dia ibunya Loli dan gue emang harus hormat sama dia walaupun ya emang dia ngatain gue kan mau gimana kan itu ibunya pacar gue kan. Jadi ya udah gue gak balas apa-apa ya gue diem mendingan gue suruh Loli balik karena Loli itu emang dia kangen sama ibunya sebenarnya dia kangen. Cuman karena dia takut pulang, takut karena nggak bisa lanjutin college-nya di luar, takut ditahan di Indo. Jadi gue bilang sama dia, lu kelarin dulu college lu di sana, lu sukses lu balik. Karena mau gimana itu ibu lu. Karena gue sama ibu gue mau sebiadab apa, gue hormat sama ibu gue. Bokap gue hormat sama orang tua. Yang bisa bikin lu sukses kan hormat sama orang tua. Nah, setuju. Itu. Jadi kalau misalnya emang lu mau sukses, ya hormat sama orang tua lu. Itu sih yang gue pengen, makanya gue ngomong nurut itu. Gue pengen ngerubah dia dari semuanya. Dari situ ya. Mau sebaik-baiknya keluarga di sana yang nampung lu, nggak bakal enak hidup lu sama keluarga yang asli lu di sini gitu. Jadi makanya gue suka bilang sama dia, lu mendingan balik nanti kalau udah selesai. Mendingan lu balik secara baik-baik sama keluarga itu, jangan balik secara udah musuhan. Tabungan Mimi itu udah ada buat semua anak-anak Mimi. Kamu tahu kan, kamu kalau Mimi mati, kamu dapat apa? Kamu tahu Loli. Kamu tahu Mimi kalau mati nih ya, kalau Mimi udah mati besok nih ya, kamu tahu kamu dapat apa? Kamu tahu kamu dapat apa? Bagian-bagian kamu lebih besar dibanding adik-adik kamu, Loli. Kamu harus tahu itu. Harus tahu itu, Loli. Mimi kerja banting tulang dari kamu kecil loh. Dari kamu kecil kamu nggak pernah ngerasain yang namanya hidup susah, Loli. Nggak pernah. Dari tinggal di apartemen Permata Hijau Residen yang presiden suite, dari kecil udah sekolah di international school. Kamu pikir Mimi kerja buat siapa? Buat anak-anak Mimi. Kamu pikir Mimi punya harta? Nggak ada. Semua atas nama kalian. Semua udah dapat bagiannya masing-masing. Doain aja Mimi cepet mati loh, biar kamu langsung dapat harta Mimi. Tapi tunggu kamu umur 18 tahun nah, tetap ada aturan mainnya. Kalau kalian mau bully saya, nggak apa-apa, bully aja. Tapi jangan bilang saya ibu yang jahat, karena itu kan akan jadi nanti ketika anak saya udah besar nih yang cowok, dia akan melihat gitu. Jangan ya, karena saya bukan ibu yang jahat. Kalau saya ibu yang jahat, saya lebih memilih tidak mempunyai anak. Itu saya lebih memilih untuk menggugurkan seperti ibu-ibu di luar sana. Gak mau saya dibilang begitu. Sakit banget kalau saya dibilang begitu. Karena kalian gak tahu bagaimana saya merawat anak saya seorang diri. Nah, kalau anak saya yang pertama itu masih beruntung. Kenapa? Karena masih ada nenek sama kakeknya. Anak saya yang kedua, ketiga, nggak ada nenek kakeknya sudah. Ibu bapak saya sudah almarhum. Gitu. Jadi kalian mau bully saya apapun terserah, silahkan. Tapi jangan kalian bilang saya ibu yang jahat. Kalau kalian wawancara saya 1 atau setengah bulan yang lalu, mungkin masih ada rasa kecewa. Kalau sekarang udah 6. Saya sudah mengikhlaskan dia. Tapi kalau salah dia balik ke Kaniki, maksudnya minta maaf ke mamanya gitu Kak, apa yang akan kamu lakukan?
Iya, sebagai orang tua ya terima lah. Tapi kalau buat gimana-gimana sekarang ya nggak ada. Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan. Jadi apapun yang dia lakukan, bagaimanapun di sana ya terserah aja. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu. Jadilah diri dia sendiri. Karena kan dia dengan keluarga itu kan, kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya, kan yang dibawa kan ini anak ini Nikita Mirzani gitu. Jadi jangan lagi bawa-bawa nama saya, udah jadi aja diri sendiri gitu. Kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Kisah asmara Loli dengan Fadel Bajide akhir-akhir ini turut mengundang sorotan dari para warganet. Bermula dari kisah cinta mereka yang dianggap kontroversi lantaran Loli yang mengungkapkan perasaan lebih dulu, kini nama keduanya pun kembali terblow up di media sosial lantaran Fadel dan Loli yang semakin bucin. Diketahui hubungan mereka yang saat ini sudah memasuki usia 2 bulan, Loli dan Fadel pun turut merayakan anniversary yang dianggap sangat berarti oleh keduanya. Lantas, seperti apakah kisah perjalanan cinta mereka selama 2 bulan terakhir ini? Hai, hai sayang. Jadi aku bikin video ini buat pacar aku, Fadel. Jadi aku sama dia udah 2 months anniversary. Iya tahu 2 months anniversary baru. Iya tahu netizen. Iya tahu. Ya tahu. Tapi ya udah. Ya ini kan hubungan aku, bukan hubungan kalian. Jadi kalian tidak perlu julid. Ya. Jadi aku bikin video ini untuk pacar aku. Ya karena emang udah 2 bulan juga, dan aku juga bikin kata-kata juga buat dia. Ya aku udah tulis di laptop aku. Aku mau jadi pendamping kamu untuk selamanya, insya Allah ya, amin. Kalau aku mah ya itu aja kali ya. Agak malu ya Bo ya kalau bikin video di sini. So happy 2 months anniversary babe. Jadi di awal-awal tahun kemarin itu sebenarnya udah kenal gua, udah sering ngeliat story, udah sering si Loli udah sering nge-like video gua sama abang gua. Emang dia nonton katanya dari IGT, dia suka sama gua dari IGT. Cuman pas lagi di deket-deket ini 2 bulan terakhir ini ngobrol sama gua nih DM-an, gua email emang ke dia karena emang dia kan sering like gua. Gua awalnya jujur gua nggak tahu kalau itu anaknya Nikmir ya, tante Nikmir itu gua nggak tahu ya, gua nggak tahu sama sekali. Sampai gua tanya ke teman-teman gua, ini siapa kok dia checklist biru di IG. Gue udah kaget kan, gue kampungan kan, wah checklist biru nih di IG nih, wah iya checklist biru nih. Iya pas lagi di itu kata teman-teman gue itu anaknya tante Nikmir. Oh ya udah deh, gue ngobrol aja sama dia. Emang dia ngobrol sama gue kan di DM tuh, tapi belum bisa, gue ke email dulu. Email. Setelah gue email, gue bilang semangat ya di sana, gue bilang gitu. Langsung tuh, satset video call, langsung tiba-tiba Loli paginya 3 hari ke depan tuh dia nembak gua pas pagi. Fadel lu mau gak jadi cowok gua? Langsung gua nanya sama dia, emang lu suka sama gua baru kenal loh? Itu gue emang suka dari awal sama lu. Langsung gua bilang, kalau emang lu suka, yang penting nurut sama gua, mau gua rubah gak? Gitu, nurut sama gua. Itu aja sih, kalau pacaran sama gua nurut aja. Gak peduli saya mau dia pacaran sama TikToker kek, kan tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun, saya udah gak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas, udah mau bagaimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas gitu. Di setiap doa juga saya ikhlaskan ya Tuhan. Udah gitu, ya bagaimana dong?
orang yang nggak tahu ya. Saya juga bingung kenapa begitu. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah. Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya, pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Ya mungkin disalahartikan dijaga itu namanya dikekang, diapain, ya memang dikekang, ya memang kalau dia pergi memang selalu diantarin sama salah satu ART di rumah, ya memang dikunciin di kamar, memang daripada saya injek mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul kan anak saya, bukan anak tetangga, salahnya di mana? Nah, dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasannya kenapa dia dipukul. Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia atau di TikToknya dia, saya dipukul ya. Kasih tahu dong alasannya kenapa dipukul, jangan ambigu ya kan. Nanti kalau saya bilang saya pukul karena ini, nanti wah ibu kurang ajar nih, aib anaknya dibuka-buka, salah lagi ya kan. Jadi ya udah biarin aja.